Cadangan devisa Indonesia naik 10 miliar dolar di kuartal 3 2024. Apa artinya? Mari kita bahas lewat neraca pembayaran internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Renova Sitorus selaku Guru Pengampu Ekonomi kelas 12 F10. Perkenalkan, saya Zaskia Clarissa, 12 F10. Di sini saya akan mempresentasikan neraca pembayaran internasional dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas presentasi yang belum saya presentasikan kala itu. Oke, kita masuk ke slide neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Analogi sederhananya seperti neraca pembayaran seperti catatan keuangan pribadi kalian, tapi dalam skala negara. Jadi semua uang yang masuk dan keluar dari Indonesia karena transaksi dengan negara lain semuanya dicatat di dalam sini. Selanjutnya ada kredit versus debit. Kredit itu uang masuk ke Indonesia. Contohnya ekspor batu bara ke Cina senilai 3,2 miliar dolar. Contoh yang kedua, ada investasi asing masuk. Debit itu uang keluar dari Indonesia. Contohnya kayak impor minyak dari Arab 2,1 miliar. Beli iPhone sama dengan debit. Kondisinya, kalau surplus berarti kredit lebih besar daripada debit. Kalau defisit, kreditnya lebih kecil daripada debit. Berarti cadangan devisanya menurun. Masuk ke komponen transaksi. Ada 3, yaitu transaksi berjalan, yaitu perdagangan harian. Contohnya ekspor batu bara versus impor minyak. Yang kedua, transaksi modal. Transfer modal yaitu hibah MRT Jakarta dari Jepang senilai 500 miliar dolar. Yang terakhir, transaksi finansial, yaitu investasi dan pinjaman. Contohnya kayak Semen Indonesia bangun pabrik di Bangladesh senilai 300 miliar dolar. Selanjutnya ada investor Nasdaq. Investor beli saham Apple senilai 50 miliar dolar. Selanjutnya data BOP Indonesia, yaitu pada tahun 2024 di triwulan 3. Di sini pada bagian ini ada NPI, yaitu kondisi NPI ternilai 0,6 miliar dan 5,9 miliar dolar AS. Ini tuh min 0,6 miliar itu rugi dan sekarang menjadi untung 5,9 miliar kayak kita. Nah, yang tadinya kita boros tapi sekarang kita bisa nabung. Selanjutnya ada di transaksi berjalan. Ini tentang Indonesia jual beli sama negara lain. Kita masih lebih banyak beli daripada jual, tapi defisitnya udah turun dari min 3,2 miliar menjadi min 2,2 miliar dolar AS. Kenapa bisa gitu? Karena ekspor kita, lalu ada turis asing makin banyak yang datang dan duit kiriman TKI gitu. Selanjutnya ada di bagian transaksi modal dan finansial. Ini tentang orang asing yang investasi di Indonesia. Surplus kita naik gila-gilaan dari 3,0 miliar menjadi 6,6 miliar dolar AS. Yang artinya investor asing makin percaya sama Indonesia dan mau invest di pabrik-pabrik, rumah sakit dan kesehatan, transportasi dan komunikasi. Memasuki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, cadangan devisa naik. Artinya tahan goncangan ekonomi. Yang kedua, rupiah menguat, barang impornya lebih murah dong. Investor makin percaya, artinya lebih banyak FDI. Negatifnya, potensi inflasi, karena terlalu banyak uang beredar. Yang kedua, ekspor kurang kompetitif, rupiahnya terlalu kuat. Tuh. Selanjutnya, di kesimpulannya berarti neraca pembayaran itu ibarat kesehatan ekonomi negara.
surplus baik untuk stabilitas dan kepercayaan investor, tapi jangan berlebihan karena bisa bikin ekspor kurang kompetitif. Defisit tidak selalu buruk asal terkendali dan untuk investasi produktif. Saya Zaskia Clarissa, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bu Renovo yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memenuhi tugas formatif 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.